Pemirsa, usai memimpin rapat umum pemegang saham pada Jumat lalu, Menteri BUMN Rini Sumarno bersama Menteri ESDM Sudirman Said memutuskan untuk memberhentikan 8 direksi PT Pertamina yang lama dan mengangkat 4 direktur PT Pertamina di gedung Kementerian BUMN. Hasil rapat umum pemegang saham yang dipimpin Menteri BUMN bersama Menteri ESDM Sudirman Said mengangkat Dwi Sucipto sebagai direktur utama PT Pertamina periode 2014-2019. Menteri BUMN juga mengangkat 3 dirut Pertamina yakni Arief Budiman, Yeni Handayani, dan Ahmad Bambang untuk mendampingi Dwi Sucipto untuk memimpin PT Pertamina. Ini proses yang secara menyeluruh itu bersinambungan dengan program yang sudah dilakukan oleh Bapak Menteri ESDM, Bapak Sudirman Said, yang memang kami berdua selalu berkomunikasi untuk selalu menyelaraskan dalam hal policies dan operasi lapangan. Ditugaskan untuk Pertamina ini. Sementara itu, Dirut PT Pertamina periode 2014-2019, Dwi Sucipto menginginkan agar PT Pertamina sebagai ujung tombak untuk mewujudkan visi Pertamina yang berdaulat di bidang energi dan melakukan peningkatan efisiensi produktivitas di seluruh dunia. Dan kita melaksanakan mapping di proses-proses apa yang sudah masuk pada best practice baik internasional maupun domestik, dan tentu saja apabila masih ada proses-proses yang belum berada dalam posisi best practice, kita akan transformasikan ke sana, dan tentu saja kita akan melaksanakan pengkajian dengan sebaik-baiknya dan menentukan nanti prioritas langkah-langkah ke depannya seperti apa. Dwi juga akan bertanggung jawab terhadap pengelolaan BBM bersubsidi agar tepat sasaran dengan menerapkan pendekatan teknologi untuk mencegah kebocoran subsidi. Igusti Ayu Sutrianingsih, Rudi Rizky, JAK TV. Ya, dan kemudian bagaimana prospek migas Indonesia pasca dirut baru Pertamina? Kita akan membahasnya dalam dialog selama beberapa segmen ke depan. Anda juga dapat bergabung nantinya bersama kami di 021 5155 111. Saya sudah bersama dengan 3 narasumber yang akan membahas mengenai hal ini. Sebelah saya sudah ada Bapak Faisal Yusra, penasihat dari FSPPB. Ini Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu ya. Selamat petang, selamat datang di JAK TV. Dan ada Pak Kurtubi, anggota DPR RI dari Partai Nasdem, dan juga kita tahu sangat ahli di bidang migas berminyak. Selamat malam. Selamat malam. Ya, selamat malam. Dan ada juga Pak Salamuddin Daeng dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia. Selamat malam, Pak Salamuddin. Selamat malam. Nah, saya mungkin ke Pak Faisal dulu nih. Ya. Melihatnya bagaimana dengan dirut yang baru? Karena saya baca di beberapa media, serikat pekerja ini banyak yang menolak sebenarnya. Ya. Mereka menyatakan penolakan, tapi menunggu dulu melihat 100 hari kerjanya dari Pak Dwi ini. Bagaimana kalau dari tanggapannya Pak Faisal? Ya, kita mulai dengan dalam perjalanan sejarah Pertamina, 11 tahun Pertamina, 6 kali ganti rezim. Sementara di undang-undang dinyatakan bahwa direksi itu 5 tahun. Artinya apa? Kalau sampai dalam waktu 11 tahun diganti 6 kali ganti rezim, bahwa pemilihan itu nggak tepat, semuanya nggak tepat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, di dalam proses pemilihan direksi dalam undang-undang BUMN dengan tegas dinyatakan beberapa syaratan. Di sana masalah keahlian, integritas, dan lain sebagainya, profesionalisme. Nah, dengan adanya proses dilakukan kepada orang yang tidak memiliki background kepada sektor migas, mungkin akan timbul pertanyaan, kenapa orang ini? Sehingga kita akan melihat kepada track record. Track recordnya apa gitu? Seperti apa? Dan tentunya yang menjadi bisa digambarkan di dalam media bahwa proses-proses yang mungkin yang akan dibawakan adalah proses-proses divestasi, ya, proses meminjam utang, lain sebagainya, ya, proses penggunaan konsultan asing, karena di dalam tim itu direksi yang baru juga menggunakan konsultan asing yang dulunya juga ditolak di Pertamina sebenarnya, sehingga proses-proses inilah yang menimbulkan adanya semacam pertanyaan kepada para direksi, khususnya kepada dirut itu pertanyaan yang ditimbulkan. Memang di dalam beberapa kali pergantian direksi tidak pernahlah Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu menyatakan penolakannya pada awal pada pemerintahan. Kami berikan waktu karena walaupun sebetulnya kami melihat
Ini nggak benar prosesnya. Ada sesuatunya begitu ya? Ada Tapi, sesuatunya. Tapi dengan berjalannya waktu terbukti hampir semua sejak dari zamannya Pak Arifin Nawawi tahun 2003 sampai dengan yang terakhir itu semuanya punya persoalan-persoalan. Ya, seperti itu. Jadi kepada Pak Dwi bukanlah kepada dianya, tetapi Bukan dalam sebagai proses personal, rezim-rezim yang 6 rezim pun persoalannya sama dengan kita. Intinya adalah proses-proses yang dilakukan ini tidak melibatkan banyak stakeholder, dilakukan oleh pemerintah, CQ, Menteri BUMN. Iya. Sehingga kita juga sudah memberikan surat kepada Presiden Jokowi bahwa diletakkanlah pekerja sebagai salah satu stakeholder strategis sebagai other opinion di dalam menentukan direksi perusahaan. Dan kami tidak pernah menolak internal eksternal, tidak pernah menjadi dikotomi. Itu awalnya. Oke, baik. Saya ke Pak Kutubi. Pak Kutubi ini melihatnya bagaimana nih? Karena di Rut yang baru memang tidak memiliki latar belakang dari migas. Kita tahu dari Semen Indonesia begitu ya. Gimana Pak Kur? Iya, kalau kita baca CV beliau di media cetak apapun di media sosial, beliau memang latar belakang pendidikannya tidak ada terkait dengan dunia migas ya. Apakah dia petroleum engineer, geologis atau energi ekonomis, tidak ada itu. Iya. Pengalaman juga beliau lebih banyak di pabrik semen ya. Iya, pabrik semen. Tapi Pengusaha loh, jadi lebih ya, sebagai pengusaha kita lihat, ya kita lihatnya. prestasinya di situ bagus ya, seperti itu. Nah, pemerintah memutuskan mengangkat beliau di tengah pertama industri migas kita dalam keadaan amat sangat terpuruk dengan indikasi produksi minyak yang amat sangat rendah. Demikian juga kapasitas kilang BBM kita yang jauh di bawah kebutuhan. Lalu di tengah itu banyak ren-ren seeker ya. Mafia-mafia migas dari hulu sampai hilir. Oke. Nah, kita harapkan istilahnya kita husnuzon billah ya, berprasangka baik. Karena ini sudah diputuskan ya. Kita harapkan beliau bisa cepat belajar, tentunya pasti bisa cepat belajar meskipun tidak ada latar belakang perbicaraan. Sebab dulu pun banyak atau ada direktur utama Pertamina yang sama sekali tidak ada pendidikan atau pengalaman background di bidang migas. Dulu mohon maaf ada Dirut Pak Pit Haryono namanya. Beliau adalah pejabat karir sampai ke Dirjen Anggaran. Ya, bukan pendidikannya di migas ataupun pengalaman pernah di migas, tidak pernah, tetapi ditunjuk oleh pemerintah. Itu faktanya dan bisa mengoperasikan Pertamina pada waktu itu. Nah, Pak Dwi kita harapkan dia bisa belajar cepat ya, sehingga tugas yang dibebankan oleh pemerintah misalnya menjadikan Pertamina lokomotif untuk kedaulatan energi. Ujian pertama misalnya sudah diputuskan blok Cepu akan dikasihkan ke Pertamina. Nah, mestinya di Pertamina ini blok Mahakam kita lihat bagaimana dia nanti mengimplementasikan itu. Ya, itu misalnya. Kedua, kita lihat juga nanti langkah-langkah beliau dalam rangka membabat mafia migas ini. Ya, ada satu isu yang strategis itu ya. Isu strategis itu banyak bersinggungan. Ya. Lalu kita lihat beliau itu bagaimana mengurangi ketergantungan pada impor BBM. Yang selama ini Pertamina membangun kilang itu kelihatan agak terseok-seok atau enggan apapun namanya ya. Kita lihat mudah-mudahan beliau jauh lebih maju dari itu. Tapi apa yang membuat Pak Kurtubi ini optimis bahwa Pak Dwi ini di Rut yang baru ini tidak memiliki background migas tapi cukup mampu nanti untuk mengatasi persoalan-persoalan migas yang usianya relatif muda dibanding dengan Pak Pit Haryono dulu masuk Pertamina sudah relatif sepuh ya. Tapi bisa juga begitu. Sehingga kita harus optimis, maksud saya begitu, sambil kita kritisi tentunya ya, bahwa gini, juga harus Direktur Utama Pertamina yang baru harus mampu mempersiapkan organisasi Pertamina maupun SDM-nya. Semua rakyat Indonesia tahu masalahnya sekarang bahwa tata kelola migas sekarang ini bertentangan dengan konstitusi. Ya, BP Migas sudah dibubarkan, diganti SKK Migas. Pada saatnya saya tetap berpendapat SKK Migas juga harus bubar. Nah, undang-undangnya kita sedang garap di Komisi 7, di mana nantinya tanggung jawab tugas itu akan lebih besar diberikan kepada Pertamina. Nah, di Rut ini harus bisa menangkap sinyal ini, sehingga beliau itu bisa mempersiapkan organisasi dari negara maupun tenaga kerja SDM yang tangguh, ya, untuk menangkap bola ini. Sebab ke depan
kita kembali kepada pasal 33 UUD 45 bahwa pengelolaan migas yang ada di perut bumi termasuk di hilir ini harus di tangan perusahaan negara yang dibentuk dan undang-undang. Pak Dwi harus siap itu. Oke, jadi sisi manajerialnya yang dilihat ya, bahwa memang memiliki kemampuan yang mumpuni. Oke, sebelum ke Pak Salamudi, kita harus break dulu. Kita akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami.